waktu itu aku berusia 5 tahun, dimana aku tuh baru mau masuk TK. Terus aku tuh pergi sama teman-teman aku ke depan rumah di jalan raya. Saya tidak lihat kiri kanan pas mau menyeberang gitu. Tiba-tiba ada mahasiswa dengan kecepatan tinggi terus dia nabrak. Jadi waktu itu posisinya kayaknya si mahasiswa itu lagi kejar waktu untuk ujian. Terus aku ketabrak, terus aku terguling-guling kena aspal. Beberapa bulan kemudian aku tuh suka ngelamun. Terus dibawa ke puskesmas, ternyata disaranin buat rujukan ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, ternyata sama dokter sarafnya itu divonis penyakit epilepsi. Jadi epilepsi yang aku alamin itu bukan epilepsi yang kejang-kejang keluar busa, itu enggak, cuman ngelamun mata ke atas. Dari sakit aku tuh aku jadi lola berpikir. Di sisi lain juga di situ guru-guru aku ngajarin aku tuh harus yang super sabar banget gitu. Nah terus juga posisinya aku suka dikucilin teman-teman, terus ya pikiran juga lola gitu kan. Karena di sisi lain setiap jam pelajaran itu aku suka kumat. Nah dari situ teman-teman aku tuh kayak udah nganggep aku tuh bukan kayak mereka. Setiap teman ulang tahun itu pasti ada yang namanya orang ngerayain, tapi kalau aku tuh di sana nggak pernah ada yang ngerayain gitu. Terus akhirnya aku mutusin sama mama aku buat aku mau sekolah di pondok aja. Soalnya kalau di pondok itu diskriminasinya kurang kali. Di sana lika-likunya cuman circle pertemanan aja sih. Terus karena aku ngerasa beda kan, terus aku dimana ada sendiri di depan kamar orang kalau nggak salah. Terus ustazah tuh datang, dia nanya kenapa kamu diam gitu. Saya sedih ustazah karena saya beda sendiri, suka ngelamun, kapan ya kira-kira saya sembuh. Terus saya diceritakan tentang salah satu di cerita Rasul ya. Ini ada seorang perempuan, dia itu penyakitnya juga kalau nggak salah tuh epilepsi juga. Terus dia tuh minta ke Rasulullah buat disembuhin. Tapi kalau dia minta disembuhin, kan penyakit itu kalau kita punya penyakit itu berarti kita tuh dosanya digugurin gitu. Itu setahu aku ya, kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Nah sedangkan dia itu posisinya kalau setiap dia sakitnya kumat pasti bajunya kebuka. Nah terus dia minta didoain kalau misalnya supaya kalau setiap dia kumat penyakitnya tuh ditutup auratnya kayak gitu ceritanya. Terus dari situ aku tuh kayak ya udah, aku tuh berusaha. Sebenarnya aku tuh capek minum obat bertahun-tahun ya. Nah, setiap ada kerja kelompok itu pasti saya diem. Pasti orang-orang yang kayak saya tuh nggak berusaha buat nyari teman, karena dia sadar diri gitu kalau misalnya orang-orang itu nggak bakal nyari dia, yang nggak ada feedbacknya gitulah. Terus akhirnya kalau misalnya ada kelompok yang kurang, mungkin aku masuk ke situ. Ada dimana aku ngelamun lagi belajar matematika, jadi guru tuh ada guru killer. Nah dikira aku itu ngantuk. Nah terus aku kumat pas pelajaran matematika dan aku langsung dikagetin, dia pukul meja, terus aku kayak gitu. Terus kayak ya dibilang ngantuk sih enggak, terus ya dimarah gitu dah. Terus ada namanya satu momen dimana aku diolok pas lagi kumat, dia
terus anak kamu digituin, kamu ketawa gitu, terus kamu seneng udah gituin aku. Terus kayak dia ngerasa bersalah, terus dia minta maaf. Tapi aku pulang itu gak langsung pulang, langsung pergi ke warnet. Jadi aku cari apa aku tuh bisa dioperasi. Terus aku tuh pulang, aku cerita ke mama aku pengen dioperasi. Terus mama tuh kayak kaget gitu. Terus udah gitu sama mama akhirnya diajak ngomong gitu, kamu emang yakin mau dioperasikan dulu, soalnya nggak mau dioperasi gitu. Iya mau, kayak gitu kan. Terus kayak akhirnya kenaikan kelas 3 SMA tuh akhirnya kita pergi pulang ke Jawa. Kita pergi ke rumah sakit di Semarang namanya Dr. Haryadi. Di sana aku ketemu sama dokter saraf. Sama dokter itu setiap aku ngelamun beda gambarnya, nggak normal gitu. Terus katanya setiap aku ngelamun itu di ronsennya tuh otak bagian mananya mungkin ya itu mengkerut kayak jeruk purut. Nah nanti pas sadar itu nanti ngembangnya lama gitu, tapi balik normal gitulah pokoknya. Nah terus akhirnya 2 minggu jalan tapi nggak ketemu sarafnya yang mau dioperasi. Nah sama dokternya dia bilang kalaupun dioperasi anaknya kemungkinan dia lupa ingatan, terus kemungkinan kecil bisa hidup sama bakal selamanya minum obat gitu. Terus bagaimana dok kalau misalnya operasi nggak operasi tetap sama gitu kan. Terus sama dokternya ya udah ditambahin dosisnya. Aku dinyatain sembuh pas aku udah semester 8. Aku karena di sini pernah sakit, pernah jadi korban bayi. Buat kalian yang sakit kayak aku mungkin jangan pernah putus asa. Semua aku juga udah ngelewatin fase dimana aku harus ke dokter, ngabisin uang berapa juta untuk ke dokter, belum lagi yang medis. Itu tahapnya bukan sekali tapi berkali-kali, dan aku baru dinyatain sembuh setelah melewati 18 tahun lama. Buat kalian yang sering bullying orang, buat yang dibullying, tunjukin ke mereka kalau kalian tuh memang bisa hidup tanpa mereka, karena kalian pun lahir tanpa mereka. Kalian bisa sukses juga tanpa mereka. Kayak gitu. Itu pesan aku. Ya itu fase dimana aku merasa aku lemah, aku jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ya semua aku rasain pahit manisnya hidup. Jadi ada posisi dimana aku berjuang sama temen aku, sama-sama sakit. Kalau nggak salah dia tuh kena virus hijau dan dia tuh sekolah di SLB. Terus dia divonis sama dokter kalau hidupnya tuh cuma sampai umur 7 tahun. Tapi dia bisa ngelewatin itu semua sampai umur 14 tahun. Dan teman aku itu dia childish, tapi aku senang gitu karena udah kenal sama dia, berjuang bareng-bareng. Seenggaknya ya aku nggak sendiri gitu loh, ngerasa aku beda sendiri itu. Ternyata ada yang lebih dari itu, ternyata dia bisa bersyukur gitu, menikmati sisa hidupnya gitu. Dan ya aku berharap sih semua orang jangan merasa rendah kalau misalnya seperti itu. Pokoknya ya berusaha buat yang terbaik aja. Pribadi sih aku sih nggak mau jadi yang terbaik, kalau bisa jadi yang lebih baik, karena aku manusia biasa yang masih banyak kurang. Jadi aku